Oke, shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur bahwa Tuhan tetap memelihara hidup kita sekalipun banyak pergumulan dan permasalahan. Dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Gembala yang baik. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan atas kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Engkau sudah menyatakan kesetiaan-Mu di dalam seluruh perjalanan hidup kami. Kami bersyukur kami dapat beribadah pada hari ini sekalipun di rumah kami masing-masing, dan pada saat ini kami rindu belajar kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami, dan tolong kami untuk mengerti, memahami, mengimani, memegang dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyatakannya bagi kami, sehingga Engkau boleh berbicara bagi kami semua dan kami diberkati di dalam firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, firman Tuhan Bapak Ibu bagi kita pada hari ini dari Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 10, firman Tuhan berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sampai sedemikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memeliharanya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, hari ini kita berbicara tentang gembala yang baik. Dalam pengajarannya, Yesus seringkali berbicara kepada orang banyak dengan perumpamaan. Dalam perumpamaan yang mereka pahami dalam kehidupan mereka sehari-hari, supaya mereka semakin mengerti apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada mereka. Yesus berbicara tentang pokok anggur. Yesus berbicara tentang penggarap-penggarap. Yesus berbicara tentang minum air, tentang makan roti. Baru setelah dia membuat perumpamaan, dia menceritakan pengajarannya. Demikian juga dia berbicara hari ini tentang gembala. Mereka mengerti gembala karena sebagian besar atau banyak mereka bekerja sebagai gembala. Gembala itu bukan pekerjaan yang mengenakan. Gembala itu adalah pekerjaan yang sulit. Sebagai gembala mereka harus tidur di kandang domba. Mereka harus mempertaruhkan nyawa ketika domba-domba yang mereka gembalakan itu terancam bahaya. Jadi Bapak Ibu, Yesus menceritakan, menggambarkan, menganalogikan bahwa dia adalah seorang gembala bagi domba-domba. Yaitu siapa? Kita orang percaya. Domba itu adalah binatang yang paling bodoh. Domba itu harus berjalan mengikuti siapa yang di depannya. Ketika yang di depannya berjalan ke kiri, dia ikut ke kiri. Ketika yang di depannya berjalan ke kanan, maka ia akan ikut ke kanan. Bahkan ketika yang di depannya masuk jurang, maka semua akan masuk jurang.
Makanya domba adalah binatang yang bodoh yang tidak bisa mengambil keputusan di dalam hidupnya. Jadi kita domba, Yesus adalah gembala dalam hidup kita. Nah, sebagai gembala yang baik, dia menceritakan bahwa apa? Yang pertama, dia berjaga di pintu. Dia menjaga pintu keluar masuk dari domba yang dia gembalakan. Di dalam kehidupan orang Yahudi, domba itu waktu tidur itu dimasukkan ke dalam kandang di mana hanya ada satu pintu keluar dan masuk. Jadi ketika domba sudah masuk ke dalam kandang, maka pintu ditutup dan gembalanya akan tidur di depan pintu sehingga tidak akan pernah ada yang bisa mengganggu domba-domba tersebut. Dari sana kita dapat pahami bahwa kehidupan domba itu di malam hari maka akan sangat aman, nyaman. Mereka bisa tidur tenang. Karena apa? Dijaga oleh gembala. Nah, Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik, yang merupakan pintu, berjaga-jaga di depan pintu. Yesus membuat hidup kita menjadi aman, tenang karena apa? Dia yang memelihara, dia yang menjaga. Kemudian gembala itu sering memberikan nama kepada domba-domba yang mereka gembalakan. Sehingga apa? Dia mengenal yang mana dombanya. Demikian juga domba mengenal siapa tuannya. Jadi ketika tuannya, gembalanya berbicara memanggil domba-dombanya, maka domba-domba itu mengenal siapa gembalanya dan siapa yang bukan gembalanya. Dari sini kita dapat melihat Bapak Ibu bahwa apa? Yesus Tuhan sebagai gembala kita, dia mengerti kita, dia mengenal kita, dia memahami kita. Sehingga apa? Dia tahu apa kebutuhan kita. Dia tahu apa kelemahan kita, dia tahu apa yang kita alami. Sama seperti gembala yang mengenal dombanya, gembala yang tahu nama dombanya. Demikian juga nama kita semua, nama Bapak Ibu sekalian. Yesus kenal, Yesus tahu. Nama bukan berbicara hanya sekedar nama. Itu berbicara tentang kepribadian, tentang seluruh hidup kita. Jadi ketika Yesus mengenal nama kita, mengetahui nama kita, itu juga dia mengerti semua hidup kita. Sehingga apa? Kita boleh menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Yesus gembala yang baik akan bertanggung jawab di dalam hidup kita. Maka di dalam sekarang, dalam pergumulan kita, ketika kita memahami dan mengerti bahwa Yesus itu mengenal kita, mengerti dan memahami, maka sebenarnya kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir di dalam hidup kita. Karena apa? Yesus juga berjanji dikatakan sebagai domba, dia akan menuntun, sebagai gembala dia akan menuntun dombanya keluar dari kandang dan membawa ke padang rumput. Padang rumput itu adalah makanan. Sehingga apa? Kehidupan domba-domba itu akan terjamin, itu akan nyaman. Ketika apa? Ketika dombanya mengikut gembalanya. Maka ketika Yesus berjalan, dombanya mengikuti, maka dari situ kita pahami dan lihat bahwa kehidupan orang percaya, ketika kita berjalan bersama dengan Yesus sebagai gembala kita, maka hidup kita akan aman, hidup kita akan terjamin. Sekalipun mungkin kita akan berjalan jauh untuk menuju padang rumput. Artinya apa? Kita akan menunggu lama, kita akan bekerja keras, kita akan berusaha. Tapi ketika Yesus yang menjadi pemimpin kita, menjadi gembala kita, yang kita ikuti dalam hidup kita, maka Tuhan berjanji hidup kita akan terjamin. Tuhan berjanji hidup kita akan tercukupi. Daud di dalam pengalamannya menuliskan Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Tidak pernah kekurangan. Karena apa? Tuhan berjanji menuntun kepada rumput hijau. Tuhan berjanji menuntun kita kepada air yang tenang. Yang merupakan apa? Sumber kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu, di dalam pergumulan kita sekarang, satu hal yang pasti adalah bahwa apa? Kita memang bergumul, kita berjuang, kita mengalami banyak masalah, kita khawatir tentang hidup kita, khawatir tentang kehidupan ekonomi kita, pendidikan anak-anak kita, pekerjaan kita. Tapi yang Yesus katakan adalah apa? Aku akan memberi mereka hidup
hidup dalam kelimpahan. Artinya kehidupan orang percaya sekalipun itu di padang gurun, Tuhan berjanji akan menuntun ke padang rumput. Sekalipun di tengah-tengah banyak pergumulan, Tuhan akan menjamin kehidupan kita akan tetap aman, terkendali. Karena apa? Dia adalah gembala yang baik. Paulus mengatakan, jika anaknya saja diberikan kepada kita, yang paling berharga, maka apalagi yang tidak akan dikaruniakan Tuhan pada kita. Maka sebenarnya yang perlu adalah apa? Yesus mengatakan mereka mengenal suaraku. Maka mari kita belajar mengenal tentang suara Tuhan di dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan kehendaki? Ketika Tuhan suruh ke kiri, maka kita harus berjalan ke kiri. Maka yang perlu kita pahami dalam mengenal suara Tuhan adalah apa? Itu tetap berkaitan dengan firman Tuhan. Suara Tuhan tidak akan pernah melenceng dari firman Tuhan. Maka sekalipun banyak suara-suara yang kita dengar di luar hidup kita, banyak godaan, banyak hal-hal yang menggiurkan di dalam hidup kita, banyak hal-hal yang sepertinya lebih menarik dalam hidup kita, maka sesuatu yang pasti adalah apa? Mari ikuti suara Tuhan, mari ikuti teladan Tuhan, mari ikuti pimpinan Tuhan di dalam hidup kita. Saya pernah mendengar sebuah cerita pengalaman menarik seorang pendeta. Seorang pendeta ini setiap kalau sore-sore sering duduk-duduk di depan rumahnya, teras rumahnya sambil baca koran. Ya. Jadi sepertinya sudah ada semacam kesepakatan atau kode yang terjadi antara bapak pendeta ini dengan istrinya. Jadi kalau bapak pendeta ini bersiul sekali, maka istrinya mengerti apa yang menjadi keinginan bapak pendeta, bahwa dia akan pengen minum kopi. Kalau bersiul 2 kali minum teh manis, kalau bersiul 3 kali berarti minta snack gorengan. Nah, rupanya tetangga mereka ada seorang pemuda yang mengamati kejadian ini. Kemudian dia mengamati kalau bersiul sekali kopi, bersiul 2 kali teh manis, bersiul 3 kali gorengan. Jadi suatu sore pemuda ini datang berkunjung, kemudian dengan PD-nya dia berkata, "Tante, dia bersiul sekali." Bapak Ibu, apa yang terjadi? Istri pendeta ini marah. Dia mengira bahwa pemuda ini sedang menggoda dirinya. Karena apa? Kenapa dia marah? Karena dia kenal suara suaminya. Dia mengenal suara suaminya, siulan suaminya. Sehingga apa? Dia mengambil tindakan yang salah. Dia bisa mengikuti. Ketika yang dia dengar adalah suara suaminya, siulan suaminya, dia mengikuti, mengerjakan kebiasaannya. Demikian juga Bapak Ibu, di tengah-tengah sekarang pergumulan kita, mana yang Tuhan suruh kita kerjakan, maka kerjakanlah. Taat kepada Tuhan. Seekor domba ketika dia tidak taat kepada gembalanya, maka dia akan terancam bahaya. Seekor domba ketika tidak mengikuti gembala yang di depan, maka hidupnya akan terancam oleh terkaman, pemangsa, serigala. Jadi ketika Tuhan berkata bahwa aku adalah gembala yang baik, itu bukan hanya berbicara Tuhan memang bertanggung jawab atas hidup kita, tetapi di satu sisi sebagai domba kita melakukan ketaatan. Kita harus taat kepada domba, sehingga gembala akan melindungi domba-domba, sehingga apa? Hidupnya aman, nyaman, tenteram. Jadi Bapak Ibu, di tengah-tengah kekhawatiran kita, mari yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Ketika kita mengikuti, menaati apa yang Tuhan mau, ketika kita mengikuti pimpinan Tuhan, maka di sanalah hidup kita merasa nyaman, merasa aman. Sekalipun banyak ancaman, banyak ketakutan, banyak kekhawatiran di tengah-tengah sekarang, kita takut akan virus COVID. Kita takut dampaknya dalam hidup kita. Kita takut, khawatir tentang masa depan kita, masa depan anak-anak. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan berjanji, aku adalah gembala yang baik. Aku akan memberi mereka hidup dan hidup mereka di dalam kelimpahan.
bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, hidup kita terjamin. Bersama dengan Tuhan, hidup kita aman. Sekalipun banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, maka mari andalkan, serahkan Tuhan serahkan hidupmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kamu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan buat firman-Mu, atas janji-Mu. Engkau adalah gembala yang baik dalam hidup kami, yang membuat hidup kami terjamin di tengah-tengah pergumulan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau berkarya di dalam hidup kami. Dan kami berdoa secara khusus buat pergumulan kami di tengah-tengah bangsa ini, virus corona yang melanda bangsa ini. Kami serahkan Tuhan. Biarlah dengan kuasa-Mu Engkau bisa menyelesaikan perkara ini bagi kami, sehingga kami dapat kembali beribadah dengan baik di hadapan Tuhan. Kami dapat kembali bekerja, beraktivitas dengan baik di dalam Tuhan. Dan kami menyerahkan teman-teman kami, saudara-saudara kami yang bekerja di dalam tim medis, aparat keamanan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan melindungi mereka di tengah-tengah perjuangan mereka melindungi negara ini, di tengah-tengah perjuangan mereka mempertaruhkan hidup mereka. Biarlah kuasa Tuhan melindungi mereka dan keluarga mereka juga Engkau berkati. Pada akhirnya Tuhan, kami serahkan hidup kami di tengah-tengah kekhawatiran kami. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami. Dan biarlah juga Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan kami di tengah-tengah pergumulan kami. Sehingga ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka kami akan aman, kami akan terkendali, dan kami akan terpelihara. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke.